Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adkurni adkurkum waskurli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Maka ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu untuk mencari pertolongan Allah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini memberikan kepada kita motivasi yang sangat kuat akan jaminan Allah kepada siapa saja orang yang ingin mendapatkan pertolongan Allah. Dengan diawali satu ayat, "Wadkurni," maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah demikian. Ingat dalam hal ini meliputi segala aspek kehidupan, di mana dengan ingat ini akan membangun komunikasi spiritual, komunikasi rohani, untuk dapat mendapatkan satu kenyamanan hidup. Sebagaimana manakala seorang anak ingat kepada orang tua, seorang istri ingat pada suami, seorang suami ingat kepada istri, akan muncul satu semangat untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang akan merupakan terhadap peristiwa itu. Allah senantiasa memberikan jaminan kepada setiap orang yang selalu ingat kepadanya dalam berbagai keadaan. Dengan ditegaskan, adkurkum, aku akan selalu ingat kepadamu. Di sini ingatnya Allah kepada hamba-hambanya melalui berbagai jalan. Salah satu di antaranya rahmatlah yang akan berbicara kepada orang yang diingat oleh Allah. Sudah barang tentu bertemunya dua kepentingan. Kepentingan seorang hamba kepada Sang Khalik dengan satu kata ingat, berarti akan bertemu titik yang namanya cinta. Betapa nikmatnya cinta yang bersambut. Inilah yang pada intinya nanti akan membangun semangat hidup, membangun daya tahan, dan juga membangun perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Maka inilah akhir dari proses ingat ini, sebagaimana Allah firmankan dalam sebuah ayat, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan menjadi tenang hatinya ketika ia ingat kepada Allah. Ingat-ingatlah, pada dasarnya ketenangan hatimu akan terwujud manakala kamu selalu ingat kepada Allah. Inilah tekanan ayat yang ke-152
dari surat Al-Baqarah. Kemudian ayat berikutnya 153 Allah memanggil kepada hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran banyak ayat panggilan. 1, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Kemudian lagi ya ayyuhal kafir, hai orang-orang yang kafir. Kemudian juga ada lagi ayat yang sangat romantis, mesra. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hai jiwa yang tenang. Di sini juga dipanggil lagi dengan ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman. Setiap kali Allah memanggil terhadap hambanya, pasti ada sesuatu yang akan disampaikan. Cuman bedanya di sini. Ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman ini, akan ada muatan kasih sayang. Walaupun harus melalui proses untuk mencapai apa yang dijaminkan tersebut. Termasuk di dalamnya ayat 153 dari surat yang kedua. Allah memanggil pada orang-orang yang beriman dengan satu sapaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa maksud panggilan ini? Ternyata Allah akan memberi jalan dari semua persoalan hidup yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Apa jalan yang ditawarkan oleh Allah? Ista'inu sabri wassalah. Mencarilah pertolongan Allah dengan sifat sabar dan sholat. Dan di sini Allah memberikan satu keterangan dan ketegasan lagi pada akhir ayat. Innallaha ma'as-sabirin. Inilah ketemunya ayat 152 dan 153 tersebut. Jadi di sini ada dua jalan yang sangat efektif, praktis untuk mendapatkan pertolongan Allah dari semua persoalan hidup yang kita alami adalah dengan sifat sabar dan sholat. Kedua sifat ini selalu mengisi. Sabar akan dapat diciptakan melalui sholat. Sholat pun akan menjadi sabar manakala kita dapat memahami betul bahwa sholat ini merupakan satu media untuk mendapatkan pertolongan Allah. Tentang arti sabar di sini nanti akan muncul sifat yang berikutnya adalah usaha dan tawakal. Inilah ada satu kisah dalam satu proses. Tentu saja kita telah pernah atau sering mendengar tentang cerita Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf waktu itu masih remaja, pernah menyampaikan hasil impiannya kepada ayah. Bahwa pada satu malam, dia mimpi melihat ada satu matahari dan bulan dan 11 bintang pada bersujud kepadanya. Mimpi ini pada pagi hari disampaikan pada ayah. Kemudian apa kata ayah? Ya, tapi mimpimu ini jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudara. Tapi takdir berbicara lain dalam proses menuju harapan masa depan tersebut. Diawali dengan munculnya sifat iri dari saudara-saudaranya. Melihat perilaku orang tuanya kepada Yusuf. Sehingga ada usaha untuk memisahkan antara Yusuf dan orang tuanya. Dengan berbagai bentuk dan cara yang dilakukan, pada akhirnya terwujud apa yang ia inginkan bersama. Akhirnya Yusuf dan Yakub berpisah lama. Dengan diawali berita yang diadakan oleh anak-anaknya bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Betapa sedihnya, betapa hancurnya Yakub dalam keadaan seperti itu. Karena dia harus berpisah dengan anak yang sangat disayang. Dapat kita bayangkan berapa lama dia berpisah dengan Yusuf. Dapat kita perhatikan, dia ketemu dengan Yusuf setelah Yusuf mencapai pada tingkat prestasi usahanya kerjanya menjadi seorang bendahara negara. Inilah yang kemudian oleh Nabi Yakub dengan berbagai kehidupan yang dialami, sehingga dia harus mengutus anaknya untuk memberi bahan makanan ke Mesir. Itulah kemudian Yakub mulai mengira-ira dan meraba-raba.
sangkaan yang selama itu dia simpan dalam hatinya, ada titik terang bahwa Yusuf itu masih hidup. Tapi betapa beratnya menanggung beban hidup, berpisah antara ya dan tidak, dari usia anak-anak sampai usia tua. Baru diketemukan pada satu keadaan yang cukup menggembirakan. Tidak hanya 1-2 hari, beban hidup yang dialami oleh Yakub ini, tapi puluhan tahun. Dia tetap berdoa kepada Allah dengan kesabaran yang tinggi, dengan rasa kepasrahan yang tinggi juga. Pada akhirnya hal ini terjawab. Ketika pada satu saat Binyamin sebagai adiknya Yusuf tertahan karena dia dituduh mencari atau mencuri piala kerajaan. Dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh bendahara negara pada waktu itu, pada akhirnya dikorek bahwa keadaan Yakub di rumah dalam suasana yang memprihatinkan, di samping sudah tua renta, dia juga buta. Inilah proses pertemuan yang selanjutnya antara Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Ini cerita yang cukup untuk dijadikan inspirasi kita bahwa sesuatunya memang perlu adanya satu proses. Cuma ini permasalahannya bagaimana kita menyikapi keadaan ini dengan hati yang sabar dan tawakal. Kemudian yang berikutnya Nabi Ayub. Yang pada waktu pun juga dia termasuk orang yang sukses. Orang yang kaya raya. Hartanya banyak, anaknya banyak, baik-baik, istrinya taat. Tapi entah karena apa, muncul satu upaya dari seseorang untuk mencelakakan Ayub. Toh itu pun juga berhasil. Dengan habisnya kekayaan yang dimiliki. Kemudian meninggalnya semua anak yang pernah ada. Kemudian dia dilanda penyakit yang cukup menjijikkan. Kemudian dia diusir dengan masyarakatnya. Dan dia hidup dalam keterasingan di luar kampung. Ini pun juga tidak sedikit waktu. Mungkin juga sampai dalam satu cerita 10 tahun dalam penderitaan. Maka inilah sampai-sampai dalam keadaan seperti itu tadi katakan fatkurli, bersyukurlah kamu kepadaku. Bagaimana kita dapat bersyukur dalam situasi yang sangat sulit itu? Sakit, miskin, dan terusir atau terasing dari keluarga, dari masyarakat. Ini bukan hal yang mudah yang dilakukan buat kita semua. Tapi karena kesabaran tersebut, doa yang selalu dipanjatkan oleh Ayub pada Allah, walaupun dalam waktu yang cukup lama, itu pun juga terjawab. Yang itu semua dapat kita lihat dalam surat Al-Anbiya, ayat yang ke-83, dikatakan di sana, Wa ayyuba idza nada rabbahu anni masaniya durruhu wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Kepada Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang sayang. Inilah maka ketika ayat Fatkurni, Allah berjanji atkurkum. Kemudian pernah lagi Faskurli, bersyukurlah kamu padaku. Upayanya wala takfurun, janganlah kamu kafir. Maka oleh Ayub menggunakan sifat sabar sebagai satu senjata yang digunakan untuk bertahan dalam kesulitan ini, digunakan untuk mendekat kepada Allah. Dengan atkurkum, dengan dzikir kepada Allah, apa yang dia mampu. Setiap saat dia berzikir pada Allah dengan menyebut namanya sebagai perwujudan rasa kasihnya, sayangnya kepada Allah. Ternyata halnya ini sebagaimana janji Allah dalam surat Ar-Ra'd yang kami sebut di atas, alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka itu yaitu orang-orang yang beriman, yang Allah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Allah akan menjamin kepada orang beriman tersebut, orang yang iman yang seperti apa? Yang mau selalu berzikir kepada Allah.
Allah akan memberikan satu jaminan ketenangan hati, ketentraman hati, kepasrahan hati, dan sudah barang tentu akhirnya akan mewujudkan kehidupan yang selalu dalam keadaan terlindungi dari Allah SWT. Ini yang perlu harus kita ingat. Keterasingan, kesendirian, hal yang sangat mungkin akan dialami oleh manusia. Sebab manusia akan mengalami masa krisis 3 waktu. Pertama, masa istirahat dari pekerjaan. Yang kedua, masa tua dan masa yang ketiga adalah masa sakit. Ini semuanya akan ada pada alam keterasingan. Kita pun maklumi tidak mungkin keluarga kita, anak kita, istri suami kita akan tekun menunggui kita dalam berbaring. Karena mereka pun punya aktivitas masing-masing. Kita tinggal sendiri dalam satu tempat yang terisolasi. Di rumah sendiri, di rumah sakit atau yang lain. Tetapi manakala kita dapat melakukan apa perintah kalau tadi, fatkurni, ingatlah kepada. Inilah sebagai satu upaya untuk membangun imun badan kita tetap bertahan kuat. Tetap ada rasa optimis. Sebab apa? Allah dalam hadis mengatakan, aku bersama dengan sangkaan hamba. Maka inilah yang kedua berpositif, berthinking atau berpikir positif inilah yang akan dapat membuat daya tahan kita menjadi kuat. Sebab apa? Kepanikan, ketakutan, ini akan memperlemah daya tahan tubuh kita. Walaupun di sini Allah sudah menyatakan kepada kita tentang akan ujian yang mesti diberikan pada makhluk. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 155, ada 5 titik alat uji. Yang kesemuanya itu bukan untuk mencelakakan kita, hamba-hambanya. Justru akan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Maka di sini, sabar satu-satunya cara dan langkah yang sangat efektif untuk menghadapi ujian tersebut. Dan barang siapa yang diuji ini dapat dihadapi dengan kesabaran. Dan Allah mengatakan, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapat kebaikan yang banyak dan juga mendapatkan rahmatnya Allah. Dan dengan cara itulah sebagai tanda-tanda orang tersebut mendapatkan petunjuk Allah. Oleh sebab itu, dalam masa keterasingan ini, jauh dari siapa saja, maka hanya tinggal satu titik kita harus mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan memperbanyak nama, menyebut namanya, untuk dapat mendapatkan perlindungan, pendekatan, pendampingan, untuk agar nanti kita tidak merasa terasing dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sekali lagi, ada satu cerita lagi, kepasrahan yang cukup memberikan kekuatan tadi. Ada seorang yang sudah divonis oleh dokter, sampai pada akhirnya dia pun pasrah pada Allah. Sekali lagi, takdirlah yang akan berbicara. Kalau Allah belum menakdirkan pada masa itu, walaupun toh seperti apa keadaannya, tetap akan selamat. Inilah kepasrahan yang cukup. Ada seorang pasien yang waktu itu dia sudah oleh dokter divonis, dia hanya akan dapat bertahan sekian bulan dari sakit yang dialami atas dasar pengalaman medis yang ditangani oleh seorang tenaga medis. Tapi pada masa-masa yang kritis itu, dia sadar betul, kemudian tadi fatkurni, dia selalu ingat pada Allah, menyebut namanya setiap hari, setiap saat, di mana dia mampu selalu menyebut namanya. Maka akhirnya terwujudlah apa yang dikatakan harapan hatinya tersebut, apa yang dikatakan oleh tenaga medis dapat dilewati dengan selamat, dan akhirnya oleh Allah dia diberikan waktu yang cukup panjang dari apa yang telah dikatakan oleh tenaga medis tersebut. Walhasil di sini kata akhir bahwa Allah memanggil kepada kita dengan bahasa yang sangat halus, sebagai satu bentuk tanda kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Yang kedua, ingat kepada Allah menjadi daya tahan yang sangat luar biasa untuk dapat menjaga
stabilitas emosional, sehingga dapat mencegah dari berbagai pelemahan kondisi yang barangkali akan dimunculkan karena rasa panik dan pesimis ini menguasai dalam hati setiap orang yang sedang dalam keadaan sakit. Yang ketiga, Allah akan tetap menjanjikan pada siapapun yang bersifat sabar adalah kemenangan dan keberuntungan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat tersebut, akan beri kebaikan yang banyak dan juga diberikan rahmatnya. Yang terakhir adalah kita jangan merasa terasing, walaupun jauh dari anak keluarga, handai tolan. Tapi kita harus selalu dekat pada Allah. Dengan ini kita akan merasa nyaman, aman, dan pada akhirnya kita akan dapat menikmati kebahagiaan lahir dan batin yang pada akhirnya dapat kita gunakan untuk berkah hidup pada ridha Allah SWT. Demikianlah, mudah-mudahan dengan penyampaian ini bisa menjadikan masukan buat kita semua, sehingga nanti apa yang kita hadapi dapat kita rasakan dan kita nikmati dengan dimodal dengan sifat sabar dan tawakal yang dalam arti yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.